Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Agung Setiawan dari Pusat Terapi Master Hidayah. Di video yang lalu kita sudah membahas tentang permasalahan kaki O dan sebab-sebabnya dan apa yang biasanya terjadi pada masalah kaki O. Di video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan kaki X. Ya, jadi banyak di masyarakat itu yang belum memahami mungkin kakinya itu X, O atau lurus. Ya, kalau di video yang lalu kita membahas kaki O, hari ini kita akan membahas tentang kaki X dan segala permasalahannya serta apapun yang menyebabkan terjadinya permasalahan kaki X. Oke. Banyak sekali saya mendapati klien yang datang itu mereka ketika datang dengan permasalahan kaki X-nya, hal yang pertama kali disampaikan adalah mengenai estetika. Ya, kenapa menyampaikan tentang estetika? Karena kecenderungannya kaki X itu terlihat kurang indah bagi beberapa orang. Jadi, karena ketika seseorang berjalan dengan posisi kaki X, itu agak sedikit terlihat aneh. Karena dia jalannya tuh agak sedikit mirip gerakan bebek. Nah, itulah sebabnya kenapa di beberapa orang yang sudah mulai memandang tentang estetika diri, dia akan memulai memperbaiki bentuk postur tubuhnya. Jadi, kenapa kok diperbaiki? Nah, ketika seseorang mengalami kaki X, tentu kepercayaan dirinya menurun. Tidak percaya diri. Kalau seandainya difoto gitu kan, kok dirinya kayak gini? Atau pas ngaca, kok bentuk kaki saya seperti ini sih gitu. Kok aneh, tidak seperti orang yang lain, kakinya tuh rapi, lurus, bagus, indah dan semacamnya gitu. Nah, selain tentang kepercayaan diri yang biasanya kita lakukan terapi itu juga biasanya kaki X ini untuk proses berjalan yang sangat jauh, dia kecenderungannya akan mudah lelah. Terutama jika dipakai untuk berlari. Nah, orang yang memiliki permasalahan di kaki X ini, ketika dia menggunakan kakinya untuk berlari, dia akan sangat mudah lelah dan memberikan sebuah efek larinya jadi agak sedikit lambat dibandingkan tekstur kaki yang lurus. Nah, kalau kemarin di kaki O itu kecenderungan untuk berlari dia lebih cepat, lebih kuat dan lebih kencang. Berbeda dengan kaki X ini, kalau dia berlari itu cenderung dia akan sedikit lambat. Ya, lambat dan mudah capek. Dan bahkan di beberapa orang yang kita jumpai itu ketika dibawa olahraga berlari, dia mulai nyeri juga di lutut. Walaupun kadang usianya masih cenderung sangat muda seperti itu. Nah, kaki X ini juga sering untuk berlari seandainya dia digunakan untuk mendaki tempat yang sifatnya ke atas, dia juga kan menyebabkan mudah lelah gitu. Makanya di beberapa usia tertentu dia mengeluhkan tentang permasalahan kaki seperti itu. Dan biasanya di beberapa orang yang mungkin paham, bisa memahami, kaki X itu cenderung satu paket dengan yang namanya flat foot. Nah, flat foot itu adalah bentuk kaki yang datar. Jadi kalau kaki yang normal dia ada lengkungan di bawah telapak kaki, tetapi flat foot itu datar. Itu efek daripada permasalahan kaki X. Jadi seandainya seseorang sudah dilakukan terapi, tekstur kaki X-nya sudah dalam bentuk yang lurus, flat foot-nya juga akan ikut untuk sembuh atau hilang seperti itu. Nah, flat foot inilah juga yang menyebabkan seseorang itu kalau lari jadi lambat. Karena bentuknya yang sangat datar, jadi kurang fleksibel untuk dilakukan pergerakan berlari seperti itu. Nah, ketika seseorang kakinya sudah lurus, dari X terus dia lurus, secara otomatis kekuatan berlarinya dia akan meningkat dengan sangat pesat. Jadi seumpamanya dalam waktu 12 menit dengan lapangan
yang biasa normal standarnya itu dia bisa berlari 6 kali putaran semua di lapangan bola itu, di pinggirannya 400 meter kalau nggak salah. Itu ketika bentuknya kakinya masih X, dalam waktu 12 menit dia bisa berlari berputar itu 6 putaran. Ketika sudah diterapi dan trek kakinya sudah mulai lurus, secara otomatis dia bisa meningkat sampai di 7 putaran. Jadi dari 6 meningkat ke 7 putaran dalam waktu 12 menit. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena gaya pegas di kakinya juga mulai bekerja dengan sempurna, karena bentuk kaki yang mulai seimbang, bagus untuk berlarinya dia. Nah, itu keuntungan ketika dari kaki X lurus, dan untuk berjalan pun insya Allah dia akan mulai lebih nyaman, tidak mudah lelah dan semacamnya. Nah, itu adalah bentuk kaki X, dan ketika digunakan untuk berolahraga lari atau berjalan jauh atau menanjak. Terus banyak juga nih yang bertanya, Pak, apa sih yang menyebabkan kaki X itu kok bisa bentuknya tuh jadi X? Apakah secara alami, bawaan keturunan dan semacamnya? Oke. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh penyebab kaki X. Jadi salah satu penyebab kaki X adalah orang bermain basket. Jadi jika Anda adalah pecinta basket, coba silakan Anda cek kaki Anda, perhatikan kaki Anda baik-baik. Biasanya kecenderungan bermain basket itu kakinya X. Kenapa? Untuk melakukan shooting itu diperlukan loncatan yang sifatnya ke atas, dan ketika mendarat dia memerlukan tahanan yang sempurna, dan tahanan yang sempurna untuk bermain basket adalah tahanan kaki X. Berbeda dengan kaki O yang kemarin sudah kita bahas. Kalau kaki O itu sangat baik untuk bermain bola, ya, bola tendang, sepak bola. Namun kalau untuk kaki X dia cenderung sangat bagus untuk bermain basket. Itu juga mungkin sebabnya kalau lapangan basket itu lebih kecil, lapangan bola lebih lebar. Trek kaki juga menentukan daripada posisi permainan tersebut. Nah, terus kalau udah main basket, Pak, kakinya X, itu bisa dilurusin? Bisa. Tapi memang sedikit berproses dalam proses terapinya seperti itu. Jadi kalau kakinya kawan-kawan sekalian mau lurus, tidak bermasalah dengan kaki X, hindari bermain basket dari sekarang. Karena salah satunya menyebabkan kaki X adalah bermain basket. Oke. Terus apa sih Pak yang akan terjadi pada kaki X itu di usia yang lanjut? Jadi usia lanjut itu seumpamanya usia 40 tahun, 50 tahun, atau 60 tahun seumpamanya. Nah, yang bisa terjadi pada kaki X ini di usia lanjut tersebut, kecenderungannya kita mendapati klien kita tersebut mengalami permasalahan nyeri di lutut. Nyeri yang sangat nyeri, biasanya kalau dia tadinya biasa melakukan aktivitas yang berat semuanya, biasanya terjadi nyeri lutut. Kenapa kok bisa nyeri lutut? Ya karena bentuk tekanannya dia miring, sehingga posisi timbal di lututnya juga terjadi mudah menipis sebelah. Kurang lebih seperti itu mungkin, sehingga terjadi permasalahan nyeri di lutut pada kaki X. Nah, jadi buat kawan-kawan semua, kalau mengalami permasalahan kaki X atau mungkin di usia lanjut ingin kakinya nyaman, usahakan trek kakinya lurus dari sekarang. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, lalu permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi ini juga dialami oleh kawan-kawan kita yang biasanya mengikuti tes kedinasan. Nah, ini banyak juga yang mungkin tidak paham. Pada tes kedinasan tersebut adalah ada tes postur biasanya, termasuk meliputi bagian kaki. Biasanya kaki X ini bisa menyebabkan
kawan-kawan kita yang daftar di tes kedinasan untuk mengalami kegagalan di bagian kesehatan seperti itu. Jadi jika mungkin di sini kawan-kawan ada yang berminat untuk tes kedinasan, sebaiknya silakan Anda melakukan check up apakah kaki Anda mengalami permasalahan kaki X atau tidak. Jika tidak, berarti aman. Jika mungkin kawan-kawan mengalami permasalahan kaki X, segera perbaiki bentuk trek kaki Anda. Anda bisa terapis di mana saja tentang permasalahan kaki X, atau mungkin jika Anda dekat kami, atau bisa juga terapi di tempat kami. Nah, seperti itu. Oke, mungkin hari ini cukup itu saja yang saya sampaikan tentang permasalahan kaki X. Di lain waktu kita akan membahas lagi permasalahan-permasalahan yang lain dari kaki X atau kaki O atau bentuk postur-postur yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.